Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Nani TV guys, bersama Mama TV Risha. Alhamdulillah kita sama-sama punya waktu yang terluang, jadi why not ya kita kolaborasi. Baru-baru ini ada apa yang lagi viral di Indonesia, yaitu pesulap merah. Betul. Jadi kalian pasti sudah tahu ya, dan keren banget sih dia. Kenapa Mama ingin bawakan atau membahaskan ya tentang pesulap merah ini? Karena kalau daripada first impression Mama, kalau lihat dia, benar, dia berpakaian merah seperti seorang yang agak stand out. magician ataupun apa gitulah ya. Pesulap lah. Ya, pesulap, tetapi ada yang lebih luar daripada pesulap. Ya, nggak bisa Mama gambarkan bagaimana untuk mau menyebutnya. Di sini kita tidak membahaskan tentang Agus Samsudin itu ya. Jadi Mama nggak mau menyentuh tentang hal itu, tetapi yang lebih kerennya lagi di sini dan membuka mata Mama untuk react adalah karena niat kita murni untuk melihatkan kenapa pesulap merah ini Hebat. Bukan saja kehebatannya, bahkan keberaniannya dia betul, untuk mengungkapkan, membongkarkan para dukunan yang membodohi orang-orang di luar sana. Ya, pesulap merah ini kayak don't judge book by its cover. Dia lebih daripada pesulap, ternyata dia menyampaikan dakwah secara gayanya zaman tersendiri. Sekarang. Yes, dimana kan dakwah ini jarang banget ya orang pengen denger, apalagi anak-anak milenial ya kan. Ya, males banget denger ceramah-ceramah. Tapi apalagi kalau yang memakai baju jubah, kemudian baju surban, tapi dia enggak, dengan gaya dia sendiri yang menarik perhatian. Yes. Itu yang membuatkan kita bikin video tertarik. Pasti ramai pendukung pesulap merah. Ya, sila komentar di bawah dan kasih jempolnya. Oke guys, jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat di channelnya Cerita Untung. Kira ada untung. 3, 2, 1. Ini ya karena beliau juga lagi banyak diperbincangkan, tapi kalau melihat dari konten beliau, saya ngelihat ini sebuah alternatif edukasi yang baik loh. Bener. Menurut saya saja pribadi menarik alternatif, yes. Siapa yang saya maksud? Kita lihat ada berita yang lagi heboh berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Marcel Radival atau yang kita kenal sebagai pesulap merah yang memiliki ciri khas dengan tampilan serba-serbi warna merah ini sedang menjadi buah bibir para netizen usai dirinya ingin membongkar ilmu atau teknik dukun yang berkedok agama. Teman-teman tahu tidak sih, banyak hal yang tak terduga dari sosok pesulap merah ini loh, yang ternyata banyak sekali ilmu dan kita jadi tahu bagaimana sih agar kita tidak mudah tertipu dan mengubah pola pikir kita agar senantiasa lebih percaya dengan Allah dibandingkan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu supranatural, apalagi sama uskun alias Ustadz Dukun. Uskun ya. Itu berapa lama ya Marcel belajar ilmu agama dan dunia sulap agar bisa membongkar trik-trik seperti itu? Keren ya, dia berani banget. Teman-teman wajib nonton, kebangetan, nggak mudah tertipu. Aku penasaran. Kita juga. Ya, langsung saja kita ketemu dengan Marcel si pesulap merah. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KTP, Waduh. Waduh. KTP di wilayah Untung nih. Bisa sih bilang kalau masuk sini KTP-nya mana? Oh iya, waduh. KTP-nya mana? Ada lagi yang lucu. Coba perhatiin, mereka ada punya mikrofon, tapi ada juga di sini mikrofon mereka. Untuk apa lebih secure gitu. Takut nggak ada fungsinya di sana. Backup gitu. Enggak sih, kenapa pegang saja begitu? Oh iya, ada. Mana? Ada nih, ada. Ini lebih kepada podcast nyantai kah? Dari tegang sampai pengen ketawa-ketawa itu ya. Waduh, luar biasa. Bisa ceritain sedikit nggak nih di awal dulu nih? Apa tuh? Yang lagi viral belakangan ini, ya kasusnya ya, ibaratnya mungkin nggak langsung saya ngomong kasusnya. Itu idenya dari mana? Kayak gimana dia bisa berani gitu Idenya membongkarkan. kan kita pembuktian, pengen pembuktian. Kalau memang ilmunya si dia itu asli, saya tutup channel. Ya dia selalu bilang gitu ya.
karena dia suka menantang gitu, menantang kebenaran. Tutup channel terus mau belajar sama dia gitu. Kalau ilmunya asli, tapi kalau terbukti trik seperti yang saya udah bongkar, dia yang tutup channel itu intinya tadinya. Oh, dan dia itu gini Bang Ari. Dia tapi sampai sekarang belum ketemu. Mau mengundang kita sebenarnya. Dia dibilang di videonya bilang gini, siapapun di luar sana yang merasa mau datang ke Padepokan silahkan datang. Mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo. Nah, dengan begitu kan kita merasa diundang secara terbuka gitu. Ya di welcome gitu. Tapi enggak. Malah dicegat karena di video itu sudah menjelek-jelekan, ada niat buruk ya. Maka tidak saya izinkan karena hanya penasaran. Niat buruk apa? Saya yang mewakili hukumnya saya pengacara. Saya pengacaranya. Oke. Memang kondisinya adalah kita yang saya lindungi bukan hanya Padepokan ini, ada masyarakat ini. Ya. Udah, nggak boleh nih ya Pak ya, nggak boleh ya berarti ya. Terima kasih Pak. Boleh nggak? Iya boleh nggak? Ini kalau nggak silap Mama dia pakai live IG. Tapi supaya backupnya dia. Betul, tapi yang menjadi persoalan kenapa dibilang dia tuh memburuki nama padahal dia cuman pengen pembuktian. Mau tahu pembuktian. Jadi kalau dengan pembuktian yang sebenarnya nggak akan memburuki nama Gus Samsudin itu sendiri kan? Betul. Boleh siapa bilang? Tadi katanya nggak boleh. Boleh nggak? Makanya Anda kan bilang pembuktian. Iya, itu betul. namanya tantangan. Loh, pembuktian kan kalau saya fitnah. Bukan Kalau saya fitnah, kalau saya beneran fitnah. Bukan niat baik. Tegang. Iya, dicegat kayak gitu loh. Ada juga yang komen itu pacaranya Ari Untung. Mirip ya. Kok saya dia? Gitu. Nggak mirip lah. Apa salah saya? Ini menarik ya. Jadi ibaratnya yang tadinya saya nggak terlalu tahu kan ibaratnya ada Betul, konteks apa kita juga. gitu, sampai akhirnya justru jadi ibaratnya di awal itu pun udah drama sebelum ketemu ya, itu udah kayak drama sendiri. Drama sosial media. Terus nggak lama kemudian, lama sih, cukup lama, terus tiba-tiba saya punya keris petir. Nah, ketika punya keris petir itu saya kirimin ke teman saya lah, ada YouTuber juga, terus dia upload. Nah dari situlah mungkin dia panik nih, pesulap merah punya keris petir. Hah? Apa? YouTuber temennya siapa? Ada TJ. Oh gitu. Iya, dia upload tuh di shorts video saya. Nah mungkin timnya mereka nonton, pesulap merah punya keris petir lu. Nah dari situlah dia mulai bikin video kayak gitu. Undangan terbuka. Jangan macam-macam. Jadi ibaratnya ya kan orang punya ilmu ya. Setiap ilmu tuh kan beda-beda ya, ibaratnya cara mendapatkannya. Itu keris udah dengan perlapaan yang lama. Wih, kok bisa rawang? Penyakit. Gokil. Ini bukan marah ya? Oh iya ini betul. Bisa tahu kan saya? Oh iya. Sakti. Kan saya tahu kan? Semua yang podcast sama dia semuanya jadi berilmu. Bener. Di podcast Dedi, di podcast apa? Keris ini ya? Dani Cagur, Bukan Denny. Deni Sugowo, Sumogowo. Sampai ke sini. Kesetrum ya? Ah. Oh, bisa nyala ya? Bisa. Lagi-lagi nih, bentrok. Nah, ini energinya cukup besar nih. Semua kena. Ini suka ngelawak sih orangnya. Si Ari Untung. Aduh. Semua dibuat canda. Denny juga ya bersanda. Bisa saya bilang. Aduh. Saya coba. Coba sekarang Kan saya nggak punya ilmu gitu. Bang Ari, coba keluarin pakai gitu dulu harus. Oh, ya mesti ada action. Coba taruh. Nah, semua orang bisa sakti nih guys. Udah jangan lama-lama nanti. Jangan lama. Hilang nanti saktinya. Bangkit. Oh, bisa begitu ya. Bentar ya. Emang dengan keris begini ya misalnya ya, gitu. Kemudian bisa nyala gitu. Iya. Itu ditunjukkan kepada satu bagian dari tubuh. Iya. Gitu. Kemudian apa yang membuat orang percaya? Kenapa orang bisa percaya sama dukun sampai sekarang? Gitu Banyak kan? Banyak oh. Di sini juga banyak. Bang Ari. Percaya sama Konsepnya dukun dari orang Allah. datang ke Banyak. dia nih. Terus ini saya sakit apa nih gitu? Pasti jawabannya
disantet atau diguna-guna. Nah ini perlu dibersihin pakai keris petir ini. Gitu. Nah coba saya bersihin ya. Coba. Tapi bagus lah, berani ya. Buka-bukaan gitu guys. Mandi keluar dong, woi, nah gitu. Waduh, telat nih. Itu yang membuat lebih murah. Masalahnya di mana? Salah kru. Iya. Bisa telat. Kayak gitu, anehnya kok ada orang yang percaya itu beneran bentrokan energi. Emang dikira jin tuh nyamuk gitu. Iya. Kali ini buat bunuh nyamuk baru itu. Cetak gitu ya. Emang kalau misalnya gini, misalnya di scan di sini ada misalnya ya gitu, kemudian scan di tempat lain itu ada gitu. Nah, di mana ininya bisnisnya? Ya itu nanti sekali pembersihan ini Bisnisnya. 5 juta. Bayar ya. Sekali pembersihan. Bayar. Orang percaya gitu aja. Iya makanya itu dia. Itu yang aneh. Banyak orang yang percaya kayak gitu doang. Orang percaya gitu. Betul. Itu pembersihan. Misalnya gini 2 juta terus kemudian di tangan gitu lagi. Iya. Iya, ya digituin. Tit kalau dia disentuhin beneran ke mesin. Jadi kesetrum beneran. Mau nyobain nggak? Saya serem takutnya nggak turun-turun lagi. Oh iya. Nah, Iya. kalau gitu misalnya ini 5 juta bisa sampai 20 juta, 20 juta. Enggak, Jadi kaya tuh. pembersihan ini sekali kayak gitu 5 juta. Nanti kalau penyakitnya nggak sembuh, 5.500.000 kalau balik lagi. per Nah, month. itu harus beli ini nih. Misalkan beli jimat ini. Tas berapa gitu. Nih, berarti ini santetnya tuh ngikutin kamu terus. Jadi walaupun di sini udah udah dihangusin, berarti ini udah dikirimin lagi, santetnya ngikut lagi nempel. Oh, Makanya pandai. pakai jimat ini nih. Setiap dukun semua gitu. 3 juta gitu. Nih, pakai ini. Orang beli itu percaya? Beli percaya dengan ini biasanya pembuktiannya pakai teknik-teknik debus. Jadi kayak pakai ini, Pinter ya? jual nih gitu. Padahal itu teknik pertunjukan, tapi disalahgunakan. Nah iya yang kayak gitu-gitu. Oh, Akhirnya beli. sebenarnya gini. Benar, jadi Mama tahu nggak kenapa dia bisa belajar hal-hal ini? Tahu nggak? Mama terfikir ke Hinda yang ia ni Cana boleh belajar hal-hal cuma tu, Cana boleh tahu dukun atau menipu. Lepas tu ia cakap tadi pasal gelang tu boleh menjadi something macam tu kan. Oh, mungkin begini kali ya, pengalamannya yang dia juga tertipu oleh dukun mungkin? Enggak. Salah sama sekali. Sebenarnya dia orangnya emang dari awal suka mempelajari sesuatu yang jarang orang pelajar. Jadi hipnotis pun dia pernah belajar. Dari apa lagi? Ani pun sebenarnya ya dari anak emang suka tentang pasal pesulap. Jadi makanya dia tahu trik-trik dukun itu sebenarnya daripada trik-trik pesulap. Tapi orang selalu bilang katanya pesulapan ini penipu. Iya. Tetapi kalau udah dukun yang bikin, nggak ada yang bilang nipu. Enggak. Pasti ya bakal dipuji-puji pula. Itu makanya dia pengen banget untuk mempelajari dan kemudian berani-beranian secara buka-bukaan juga untuk membongkar, memberikan kebenaran yang nyata gitu ya. Jadi para dukun semuanya jadi marah nih sama dia, nggak bisa cari duit nih ya. Benar. Selepas ini, jadi kalau selepas ini banyak yang masih percaya tuh. Kita nggak tahu lah ya, mungkin ada yang masih belum bisa punya nggak ada akses untuk melihat YouTube kayaknya itu jadi, mungkin ya masih terjadi gitu. Tapi sebenarnya ada dukun yang benar-benar menggunakan bantuan daripada jin, ada. Tapi itu kata Marcel nggak banyak sebenarnya. Yang banyak nih yang dari menipu. Yang pakai trik-trik cetak supaya dapat keuntungan yang cepat. Awal-awal triknya semua orang macam dapat kekayaan ya secepatnya. Adalah tuh cara dukun tuh sendiri, tapi dengan cara menipu juga, bukan dari pertolongan jin atau. Tapi lepas itu habis, indah lagi ada keuntungan orang atau yang meminta pertolongan tadi. Jadi ia kembali balik ke dukun atau jadi dukun tu pandai lah dengan supaya duitnya tu lagi kembali ya, macam berbalik-balik lah cara dorang. Tapi jarang ada kayak Marcel kan? Betul, setuju banget. Makanya dia viral. Yang orang sakti segala macam sudah ada, petunjukan ada, pertunjukan. Magician juga pakai gitu. Iya. Oh tapi ini justru dipakai untuk mengubah. Iya. Nah itu yang saya bongkar-bongkarin yang kayak gitu sebenarnya. Oh, begini menurut saya gini, kok orang percaya? Itu soalan. Gitu, giliran nonton sulap, bohong nih, bohong. Kan? Giliran percaya. Itu percaya, iya.
Atau ya orang yang di situ pura-pura jadi pasien atau? Enggak. Ada yang memang beberapa video yang pura-pura. Saya juga tahu pemerannya. Nah, ada yang memang beneran pasien bayar dia gitu. Terus kayak misalnya adegan kelapa isi paku. Ada kayak gitu. Nah, itu kan ada kelapa isi paku. Gitu teknisnya gimana? Itu gampang di video di channel saya juga udah saya bongkar. Jadi kan kelapa nih begini. Semua kelapa yang udah disetting pasti ada daunnya. Udah tahu kan daun kelapa yang di atasnya? Nah, itu dicongkel kebuka nanti daunnya. Daunnya kebuka, udah pakai gunting cocok dari atas lubang. Terus masukin paku, silet dan sebagainya. Tutup lagi pakai daunnya. Iya betul, dilem digam. Oh iya. Iya, gampang loh itu sebenarnya trik-trik receh banget bagi kita. Kita pun biasanya kalau bisa nggak kepikir ya sebenarnya hal-hal itu. Itu biasa digunakan untuk kayak penarikan benda goib. Ada lagi yang pakai cincinnya, cincin tuh dijual, dia batu itu mempunyai kesaktian. Yes, banyak. Saya akan coba tarik. Wah. Terus pas dibelah dalamnya ada cincin batunya. Udah disetting. Iya, udah setting. Ya ampun. Nah, sebenarnya gini kalau kita lihat ya, berarti pesulap merah itu mengedukasi, ngebongkar yang jenis ini ya kan? Iya. Tayul-tayul, kurapat-kurapat kayak gini kan gitu. Biar orang tuh sebenarnya jangan percaya beginian, apalagi dunia media ya. Dunia media sekarang ini kayaknya gampang banget orang percaya. Maksudnya ya orang bisa bikin konten apa aja apa ya gitu ya. Viewersnya gede. Ya kayak gitu-gitu bisa gitu ya. Suka banget suka banget ya. Dengan horor-hororan ya kan. Suka banget cerita-cerita horor. Nah, kalau yang ini konfliknya udah selesai tadi kan? Jadi, ya belum selesai juga sih, masih berlanjut. Seru ya kalau Nggak segampang itu. bener. Oh gitu. Jadi siapa yang nutup akun? Nggak nutup akun, dia nggak ada yang pembuktian sampai sekarang. Betul. Dia dengan alasan kayak misalkan Berbagai alasan. kalau mau pembuktian kayak gitu harus ada yang kena santet. Gitu alasannya. Nah, begitu ya, ada kekerasan. Coba cari orang yang kena santet. Lah, ini kan aneh kok saya yang dicari, minta cari. Iya bener. Misalkan saya nih yang bisa Tuh apa? Saya mau ngebuktiin ke Bang Ari misalkan. Iya. Saya tinggal cari dari pasien-pasien saya nih, ya kan? Nih yang kena santet, nih lihat gue buktiin. Kan harusnya gitu kan? Iya. Dia sendiri yang bawa. Logik. Tapi ini malah nyuruh saya nyari. Betul. Ini kan dijadiin alasan doang. Padahal bisa memudahkan ya kalau dia mau nyeting juga kita nggak tahu kan. Iya. Gitu ya. Ini kan kayak alasan doang gini Bang Ari. Kayak misalkan kita bawa temen nih, nih dia disantet udah bilang gitu. Pasti dia alasannya, bentar saya cek. Oh ini mah nggak disantet. Selalu pasti. Biar dia nggak pembuktian. Gitu. Jadi memang alasan biar dia nggak mau pembuktian intinya. Kalau korban yang ngerasa kena santet kemudian ke tempat jasa seorang yang menyembuhkan ya misalnya ya. Dan kalau itu adalah palsu, nggak sembuh dong. Ya memang nggak sembuh, betul. Nah, kok masih datang lagi gitu? Ya itu kan pas datang lagi kok penyakit lain nggak sembuh. Di alasannya gitu. Oh ini berarti santetnya ngikutin nih, perlu penjagaan nih. Ini pagar goib bilangnya. Pagar goib nih, biar kamu nggak diserang lagi. Kalau pas pulang datang lagi tetap bilang, tapi saya kok tetap sakit ya. Oh berarti bukan kamunya, ini di rumah kamunya nih yang diguna-guna. Ada alasan. Ada lagi alasan demi alasan ya. Pakai kelapa itu. Nanti dibilangnya korbannya bilang gini, si dukun bilang ke korbannya gini, siapin kelapa ya, siapin kelapa nanti untuk pembersihan. Dia pun bawa kelapa sebenarnya, bawa di kelapa di mobilnya. Nah nanti pas dikasih ke si dukunnya, ya kan, nanti bilang ya alasan-alasan dicek dulu lah dan sebagainya, ditukar sama kelapa dia. Aduh. Iya, enggak, itu susah bang soalnya. Nyongkel atasnya tuh agak sulit, jadi nggak cepet. Ditukar sama dia, ditukar yang ada atasnya. Cara buktiin kalau emang itu ilmu asli gampang. Coba dong daunnya hilangin dong, pakai kelapa yang nggak ada daunnya gitu. Nggak pernah ada ya? Nggak pernah ada. Wah asli ada daunnya buat nutupin lubangnya. Atau gini bang, habis dibelah, ya kan ada isinya air got lah, ada cincin dan sebagainya. Kasih lihat dong ke kamera dong dalam kelapanya, pasti ada lubangnya. Kelihatan. Iya dong, kasih lihat dong. Jadi mesti diperhatiin sebenarnya. Semuanya. Bakal berani. Yang pasien kan nggak mau cari tahu ya, gitu. Betul. Tahu deh mungkin. Udah percaya aja gitu ya. Udah saking percayanya. Jadi orang kalau misalnya kena pergi ke orang pinter, sebenarnya pergi ke orang pinter berarti pergi ke orang pinter banget lu bohongin gua gitu. Iya. Biasanya orang yang nggak pinter datang ke orang pinter. Ini orang pinter ngebohongin. Jadi orang pinter orang minterin jadi. Iya betul. Ya Allah. Itu dia mirisnya.
dan berkedok agama ini loh Bang Ari yang mirisnya. Iya, selalu kan. benar. Yang berkedok agama yang bikin Marcel ini pengen bongkar. Dijadikan mantra lah sama mereka. Nah ini kan gini, kalau ini terbukti kayak sekarang nih, ya terbukti ternyata yang dia lakukan semua bohongan, kontennya dia pun mengakui sekarang, dia pun udah mengakui kontennya bohong-bohongan semua. Nah ini kan yang jelek jadi Islamnya, Betul. Islam pembohong. Nah ini yang mencemarkan nama baik agama yang kayak gini. Wow. Setahu Mama dia ini mualaf Makanya saya bongkar yang ada netizen komen. Kalau benar komen di bawah ya guys. Jangan bawa agama. Dan kemudian di pembodohan, ya nonton yang bodoh-bodoh aja. Iya, benar. Tapi kalau udah pakai bawa-bawa Agama, iya, sholawat gitu. Tadi ini ibaratnya itu ya, itu kita juga nggak terima ya. Iya. Fakta itu, fakta. Ini dikira namanya menjual agama kali ya. Menjual agama. Menjual agama. Betul nggak guys? Kalau konten-kontennya dia udah membuat video Kalau settingan semua, bohong-bohong, hiburan doang. Siapa? Hah? Ya pas full kronologi itu tayang, udah dia mengakui. Tapi tetap aja dia tetap buat. Aduh. Demi viewers kali. Tetap ada orang waras nih Bang. Orang waras tuh ngelihat konten tarung sakti sama dukun gitu, pasti ngerti lah. Mana ada dukun pakai wig. Dukunnya semua pakai. Mana ada dukun pakai masker. Iya. Di syuting semua dukunnya pakai masker. Udah tetap ada yang nonton ya. Kalau ada yang nonton sih mungkin ada pecinta misteri, ya wajar. Mungkin dia tahu itu bohong, ya bisa. Benar-benar. Tapi kenapa ada orang yang percaya itu asli? Nah itu yang lebih bodoh lagi ya. Yes. Dan ini Bang, dia tuh Kalau dari segi Lisa setuju sih kalau orang percaya demi karena minatnya misteri. Tapi kalau sudah itu pengaruhnya dengan agama itu salah besar ya. Tapi Lisa nggak salahin juga sih orang yang suka dengan misteri-misteri asalkan nggak akidahnya tetap dalam benar sih gitu aja. Nggak gampang percaya gitu. Kalau cuma untuk melihat hiburan aja, tapi kadang kalau berbentuk hiburan juga, tapi kita tahu itu bohongan, sebenarnya itu wasting time juga kita sebenarnya, membuang-buang waktu kita sebenarnya. Tapi itu tergantung ya, beda-beda orang lain ya. Cara orang beda-beda. Cara orang untuk menghiburkan diri mereka sendiri itu beda-beda. Ya sebenarnya kita juga kan banyak wasting time, tapi dengan benar. cara yang lain kan. Iya betul. Untuk menghibur aja sih. Diedit dulu videonya, terus baru ditayangin live, seolah-olah live, padahal udah editan. Itu pakai aplikasi lagi. Nah kan, ini ada nih yang bilang banyak ngehujat kakak mau satu, bikin kayak ada orang buat live ada hantu kan toh. Jadi orang bilang itu beneran. Kalau kakak sebenarnya nggak percaya banget kan, karena kalau kayak gitu tuh kita bisa tahu lah rasanya mana yang benar mana yang enggak kan. Jadi ada yang marah kenapa cakap macam enggak, itu enggak benar padahal itu live perdana lagi. Nah Marcel sendiri aja bilang itu ada aplikasinya guys. Ngapa sih percaya 100%? Itulah kata Mama bilang tadi, itu beda-beda orang lain yang saking minatnya pada satu-satu konten itu guys. Iya. Betul. Taksub. Kita reward live juga kan pakai OBS kan. Kan ada fake live. Pinter nih. Iya, dia pakai fake live itu. Jadi diedit dulu. Fake live. Terus ditayangin seolah-olah live. Jadi ada editan dia mental atau muncul. Korban-korbannya ngotot. Ini asli. Ini nggak mungkin editan. Orang dia live. Banyak nih orang. Kalau misalnya itu aja dia sangka live, bagaimana rasanya kalau dia nonton Avengers ya? Nah itu dia. Kapan Marvel bisa terbang? Beneran loh itu gitu kan? Avengers ditayangin di OBS. Tapi banyak juga yang nggak bisa dibodohin. Netizen bilang bohong gitu. Kalau dibilang bohong, mereka itu punya konten yang punya channel itu marah dibilang gitu. Tapi walaupun itu benaran guys. Ini kita mungkin bisa jadi podcast panggil si pesulap merah ini. Kalau nggak bisa secara live, kita kan jauh. Kita bisa kayak Dodi Wijaya itu guna live streaming. Betul. Lu sebenarnya edukasi seperti entah mau percaya atau enggak, buktiin sendiri aja. Ini kan kita pembuktian. Dan gini Bang, kayak Chris Petir, banyak pembela-pembelanya bilang, yang dipunya pesulap merah tuh yang palsu. Sedangkan yang dia punya asli. Karena kalau ada palsu pasti ada aslinya. Coba kalau Bang Ari digituin gimana?
jawabnya. Ini ada Semua yang soal palsu pasti ada aslinya. tanya Deddy Corbuzier Enggak, juga. sebenarnya enggak, Mas. Enggak, kalau dibilang itu yang asli, ya kan gitu. Yang asli itu yang ada tanda apanya gitu, Oh, iya. misalnya. Enggak. Made in China, Iya, made iya. in Taiwan gitu, misalnya made apa gitu. Yang asli yang mana gitu. Nah, kita nggak tahu kan. Yang ada gitu. badaknya. Yang ada badaknya, gitu kan. Itu jadi kalau bisa dibilang itu asli, yang ada palsu, yang asli gimana coba? Santuy. Menurut saya kemarin tuh pas mikir-mikirin lagi, ternyata kata-kata semua yang palsu pasti ada yang asli salah, Bang. Enggak semua yang palsu pasti ada aslinya. Contohnya apa? Spider-Man. Spider-Man asli palsu? Nggak ada. Palsu kan? Palsu. Ada aslinya nggak? Ada nggak orang digigit laba-laba bisa keluar jaring gitu? Benar juga Tapi ya. itu kan itu berarti jatuhnya udah imajinasi. Imajinasi. Ini pun diciptakan dari imajinasi semua Imajinasi alat-alat ini juga. untuk teater. Kan gitu aslinya. Tapi disalahguna Kayak gitu. misalkan kalau orang bilang yang palsu pasti ada asli Superman, lu coba pakai sempak di luar, emang bisa terbang? Enggak juga gitu. Bener, Itu Bang. Risha setuju banget ya dengan soalan itu. Risha rasa Marcel itu berpikir berkali-kali dengan soalan itu. Secara logika. Gimana menjawab soalan tersebut? Betul, karena Kan? di setiap persoalan dia bisa jawab. Dan kali ini dia kayak berpikir berkali-kali, nampak banget ya gimana menjawabnya, gimana kayak pasti setiap yang Menanya. Indah, setiap apa namanya yang tadi yang kopi pasti ada aslinya kan? Iya, katanya kalau yang itu palsu pasti ada yang aslinya. aslinya ke aku gitu. Tapi sebenarnya semuanya nggak ada yang asli. Gitu kan? Maksudnya? Maksudnya macam mama imagine merek Chanel. Ada kan yang fake. Iya, betul. Jadi setiap ada yang fake, pasti ada yang originalnya. Oke. Cuma itu sebenarnya. Oke. Jadi dukun itu selalu cakap setiap yang fake pasti ada yang copy. Jadi Marcel selalu berpikir ya, nampak cara dia selalu memikirkan gimana bisa menjawab hal itu. Otaknya sentiasa berjalan. Jadi jawabannya ada di sini, yaitu soalan itu nggak bisa dipakai dan salah sekali karena nggak semuanya bisa dibilang kayak gitu. Pasti yang kayak Spider-Man aja bukan asli gitu, bohongan gitu kan. Kan iya gitu, malas lo malu asli gitu kan iya. Terus kalau kita pikir-pikir nih, kalau dibilang yang kayak gitu-gitu pembodohan, nggak pembodohan, itu hiburan memang. Superman, Spider-Man, ya semua hiburan bohongan. Karena ya kalau dipikir-pikir aneh juga sih, Bang. Kayak misalnya Superman, kenapa harus pakai sayap? Coba, kan terbang nggak pakai sayap deh. Sayap cuma sayapnya ketiup angin doang. Sayap Itu juga dia pikirkan. Kapal itu kan, kalau di laut gitu kan ada sayapnya gitu. Nah, itu. Iya benar. Kenapa Superman harus pakai sayap? Nah, itu penyempurnaan karakter dalam dunia entertain. Yes. Ya iya. Jadi Kenapa Superman terbangnya begitu? nah itu benar. Soalnya masih manual ganti gigi. Mancing gue syariah deh. Oh iya, dulu belum ada medik. Ngelawak mulu. Ngelawak mulu kerjanya. Benar. Iya. Kenapa Superman kalau lagi terakhir ujungnya terbang ke matahari? Kenapa? Iya, benar-benar ngilangnya. Kenapa ke matahari? Kenapa? Lagi diskon. Lagi diskon. Lagi diskon tuh. Enggak kepikiran. Makanya. Kena pesulap merah. Sesuatu yang nggak real itu kita memahami logikanya kalau itu hanya untuk Hiburan. entertainment, Hiburan, yes, aja. yes. Nontonnya juga buat hiburan doang. Iya. Bukan untuk ngelakuin orang. Iya. Dan Jadi bukan orang untuk pengobatan. berkedok Jadi agama maksudnya gitu. Kayak reality show yang dulu pernah ada di TV Iya, reality iya. show seolah-olah yang kayaknya sama ibunya durhaka apa segala macam begitu. Itu kan sebenarnya setting. Setting iya. Tapi orang di setting seolah tuh real jadi reality show Iya, gitu. iya. Kalau itu adalah cerita yang kemudian diperanyakan, Iya. itu nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi kalau itu yang ditulis reality show, so reality itu jadi pembohongan kan? Iya, jadi bohongan publik. Makanya perlu dituliskan juga sebenarnya kan, konten-konten kayak yang bohongan ya harusnya just for entertain gitu. Harusnya dituliskan biar masyarakat nggak ngira itu asli. Karena bahaya banget ketika Orang kayak percaya. tayangan- Pintar banget dia ya, mama suka. nggak bisa ditonjok ya. Udah ditonjok kaku gue. Iya. Ini banyak talent dari sekolah. Oh iya, habis. Ada ya di luar negeri. Iya. Nah itu kan kalau itu dianggap asli, orang jadi nyari-nyari ilmu yang kayak gitu beneran ada atau enggak. Nah, The ketika next ada Atta dukun yang Halilintar. berusaha nih, bilang ini ilmu dari inilah wali ya, wali murid. Lagunya dong, ada lagunya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Wali Ben. Nah iya itu jadi kayak mengatasnamakan wali lah, mengatasnamakan apa. Orang-orang ini dimintain duit sekian juta untuk
transfer ilmu. Ini kan jadi merugikan orang gitu kan. Yes. Ini jadi Padahal pembodohan. Iya, Rasul pun kalau perang, Rasul. iya bener ya. Ya nggak mental-mentalan. Oh iya kan gitu. Iya betul. Ini menarik ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa lu ambil segmen ini? Nah, itu unik. Nah, ditanya sama Ri. Paling banyak ini di konten gaib. Maksudnya Risha tahu udah jawabannya. Maksudnya lo, bahkan film aja nih kalau horor pasti ditonton. Sesedikit-sedikitnya ya 500.000 terus 1.000 orang yang nonton gitu. Itu adalah yang paling minimnya. Jadi memang konsumen itu menyukai klinik gitu ya. Tapi kenapa lu malah ambil yang Malah bongkarin ya. kontraproduktif ya. Orang udah capek-capek ngebangun. Ramai interviewer selalu nanya dia dengan soalan itu ya. Karena apa? Jarang banget orang berani kayak Benar. pesulap merah. Sebab itu juga Mama harus bawakan konten seperti ini sekali-sekala ya untuk menyedarkan. Edukasi. Ya, menyedarkan juga edukasi masyarakat gitu yang kebanyakannya percaya kepada dukun. Kalau kita di Brunei panggilnya bomoh, guys. Bomoh. Banyak tuh masih hingga kini tuh dipraktik, guys. Betul. Cuma nggak berleluasa gitu, nggak di sosmed, nggak diviralkan gitu. Tapi masih ada. Gitu, bikin tipuan seperti apa? Lu tuh jadi kayak ini apa namanya? Pesulap bertopeng. Kalau pesulap bertopeng ngebocorin sulap. Dia dapat denda juga tuh. Akhirnya didenda berapa juta. Oh, yang itu, iya. Betul. Dia kena denda. Kakak juga. sudah lihat? Kan memang para pesulap itu untuk Yang maksud kan Karena dia kakak tahu. mau menghancurkan seni. Sedangkan saya edukasi agar masyarakat tidak dirugikan. Bedanya itu. Jadi kalau ini dipakai dukun baru saya bongkar. Kalau pesulap yang praktekan nggak pernah saya bongkar. Iya. Kalau pesulap memang dia mau Hiburan doang. Entertainment. Oh, itu cuma entertainment. Kalau alasan kenapa tadi ditanya, kenapa malah milih membongkar? Gitu. Pertama saya merasa dititipkan pengetahuan sama Allah Azza wa Jalla. Dititipkan pengetahuan. Kalau saya nggak menyampaikan ini, nanti di kehidupan berikutnya saya khawatir Allah tuh nanya ke saya. Yang Mama suka itu. Ya ini bahasa gue ya. Yang harus diterapkan pada diri kita dan orang lain. Sampai Z, kok lu nggak nge-share itu ke masyarakat sampai masyarakat banyak yang percaya dukun daripada percaya Allah gitu. Mama suka. Seru banget guys segmen kali ini. Oke guys, nah itu tadi kita lihat ya pembahasan yang dibawakan oleh Pesulap Merah. Oleh channelnya Ari Untung, Cerita Untung bersama dengan Pesulap Merah. Semoga kalian juga bisa menerima mereaksi ya video seperti ini karena ini harus mengedukasi juga para viewers subscribers kita yang mungkin juga tahu ya tentang channel ini, tetapi lebih lagi menyedarkan masyarakat gitu, bukan saja di masyarakat di Indonesia sendiri yang viewers kita kebanyakan daripada Indonesia, tetapi kita juga ingin mengedukasikan kepada negara kita sendiri Brunei Darussalam dan juga di sekitarnya seperti jiran tetangga kita Malaysia, Singapura gitu ya, karena kebanyakan ya sih berlaku ya yang percaya pada bomoh-bomoh. Kalau kita ini kita tidak menunjukkan kepada orang yang sesama Islam saja, tetapi ini kita mau mengedukasikan kepada berlainan agama ya, karena ini akan merugikan kita sendiri, bukan saja uang kita yang habis ludes gitu guys. Jadi itu tadi ya bukti-bukti yang dipelajari oleh Pesulap Merah untuk mengedukasi kita semua. Betul gitu. Dan untuk mengubah nasib sendiri itu adalah dengan diri kita sendiri, bermulai dari kita sendiri dan kita berserah kepada Allah, doa, usaha. Dan dari situlah Allah akan mengubah nasib kita. Dulu Risha orangnya umur masih SMA guys, jadi umur dalam 15 tahun, 14 tahun berpikir bosan banget ya, nggak buat apa-apa, kita juga uangnya sempit kan Mak. Jadi masa tuh nggak ada buat bikin apa-apa, cuma main sosmed, main iPad, main YouTube doang gitu. Yang membuang masa gitu. Buang masa dan ngerasa bosan banget ya hidup kayak gitu-gitu aja betul. gitu kan. Jadi sampai Risha berdoa, ya Allah sibukkanlah diri ini agar kayak nggak kepikiran macam kita tuh kesempitan. Kesempitan dan sebagai macam hal-hal kehidupan gitu kan. Nggak terpikir lah kesedihan-kesedihan seperti itu. Tapi masih aja belum berubah guys, tahun demi tahun belum berubah.
tapi tetap masih berdoa, dan akhirnya mempunyai jalan dan usahain jalanan itu yang dikasih Allah, yaitu bisnis pada awalnya. Bantu mama dulu. Iya, betul. Dari sana Risha belajar sampailah sekarang, alhamdulillah nasib itu akan berubah kalau kita yang merubahnya, dan selainnya kita tawakal aja sama Allah gitu, guys. Semoga kalian yang melihat atau mengikuti konten ini dapat menerima ya reaction kita, kerana jarang banget ya kita mereaksi seperti ini ya, guys. Jadi mudah-mudahan saja kita akan terbuka minda kita, bukan saja para viewers, tetapi kita sendiri juga ya. Sesuatu itu kita hanya harus percaya pada Allah Ta'ala gitu. Betul. Apapun ya yang di dunia ini, karena hidupnya kita Allah Ta'ala, matinya kita juga kembali kepada Allah Ta'ala. Sekian, sampai jumpa lagi guys di Nani TV video yang seterusnya. Bye.